Halo adik-adik Pikir. Hai, Nah, hari ini kita mau memulai apa Kak Joel? Kids online kita. Yeay, kita mau memulai ibadah Pikir kita. Perkenalkan, nama kakak Kak Samuel dan Kak Joel. Joel. Sebelum kita memulai ibadah Pikir kita mau yel dulu nih Kak. Apa ya yelnya? Mana ya Kak Sam? Kita mau yel. Yesus, amin. Iblis, no. Watch out. Sekarang barengan ya, sekali lagi nih. Mari. Ayo, bangkit berdiri. Semua. Semuanya berdiri. Ayo, Itu ayo. yang masih duduk, yang masih ngobrol, ayo berdiri. Kita mau yel sekali lagi ya Kak, oke? Yesus, amin. Iblis, no. Watch out. Yeay. Oke, kita mau memulai ibadah Pikir kita. Namun sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kasem berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah Pikir online kami. Kids online kami. Tuhan memberkati Dari awal sampai akhirnya. akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Kurang semangat nih saya gitu dong Kak. Oke, ulang ya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dari. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay! Masih semangat adik-adik? Masih Kak Sam masih semangat? Masih dong. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yeay! Kita
atas dan di bawah Kau ada. Suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. kita nyanyikan lagu ini dari awal, tidak. Yeay! Yesus adalah penolong kita. Kita ke kanan ya, aku daki. Daki gunung yang kiri, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di Di suka. suka Kau ada, Duka. di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena kaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena kaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Silakan duduk. Sekarang kita akan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku sanam
Tuhan, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikuti Kak Joel berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini pasti semua bersuka cita karena sebentar lagi kita akan mau merayakan Natal. Kita akan masuk pada bulan Desember. Tetapi firman Tuhan hari ini sudah berkaitan dengan Natal. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita buka Alkitab kita. Semuanya, kalian lihat Alkitabnya? Sudah buka? Oke? Iya, bagus. Kalian sudah buka. Catatannya sudah disiapkan? Iya, bagus, sudah disiapkan. Oke, sebelum kita buka Alkitab kita, Kak beri judul firman Tuhan hari ini adalah Yesus menyertaimu. Yesus menyertaimu. Hah? Yesus menyertaimu. Di manakah? Siapakah yang Yesus maksudkan hal ini? Nah, ini bercerita tentang ketika Yesus datang kepada Maria, ketika Yesus datang kepada Yusuf dan mengatakan, Maria, Yusuf, kalian akan mempunyai seorang anak dan diberi nama Immanuel. Kaget, wah, masa Tuhan, masa kami belum nikah, kami belum kawin. Ada ketakutan karena mereka akan memperoleh seorang anak. Tetapi di sini kita melihat Yesus menguatkan mereka karena bayi yang mereka dikandungi oleh Maria itu datang dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, mari kita lihat bersama-sama tentang Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ayo kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini judulnya, Allah menyertai kita. Kita lihat di sini rekan-rekan, teman-teman, bahwa di sini nama lain yang Allah berikan kepada Yesus yang dimana dikandungi oleh Maria saat itu adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Teman-teman, ternyata kalau kita lihat ayat ini, sebelumnya di ayat 22, ayo coba teman-teman lihat. Di ayat 22 mengatakan gini, hal itu telah terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Wah, ternyata teman-teman, ayat ini sudah dinubuatkan Tuhan beratus-ratus tahun yang lalu kepada seorang raja pada zaman dahulu, namanya adalah Raja Ahaz. Kamu bertanya, wah, ini ayat ini sudah dinubuatkan. Apa sih nubuatan itu? Apa sih nubuatan itu? Nah, teman-teman, nubuatan itu adalah perkataan atau ramalan, pesan yang datang
yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Wah, ramalan ini bukan ramalan yang ada di majalah-majalah. Oh, itu zodiak. Kamu tanggal kelahiran mana? Oh, Leo. Kamu apa? Libra. Oh, bukan. Bukan lamaran seperti itu. Dan Tuhan larang kita untuk mengikuti ramalan itu. Tetapi ini nubuatan atau ramalan ini datang langsung dari Tuhan melewat seorang nabi, di mana Tuhan mengutus nabinya untuk menyampaikan pesan ini kepada seseorang. Misalnya kepada Raja Daud pada zaman itu, atau kepada raja-raja yang lain yang takut akan Tuhan pada zaman itu. Tetapi kita akan melihat ayat ini Tuhan sudah membuatkan kepada Nabi Ahaz pada saat itu. Nah, kita lihat itu. Waktu itu teman-teman, Nabi Ahaz dia sangat ketakutan. Raja Ahaz ini sangat ketakutan. Dia ketakutan sekali, gemetar sekali, khawatir dengan kerajaannya. Kenapa dia khawatir? Dia melihat ternyata kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Nah, ini Raja Ahaz ini dia adalah kerajaan, dia memerintah kerajaan Yehuda. Pada saat itu bangsa Israel setelah Salomo terpecah dua, ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel. Nah, ini Ahaz dia ketakutan karena kerajaan Israel dan kerajaan Aram, mereka akan mau menyerang kerajaan Yehuda dan mau menghancurkan kerajaan Yehuda. Dia takut. Tetapi Tuhan mengutus Yesaya, Nabi Yesaya, untuk sampaikan pesan kepada Raja Ahaz. Jangan takut. Jangan takut karena Tuhan akan menolongnya. Karena Tuhan akan melindunginya. Karena Tuhan akan menyertainya. Dan nubuatan itu disampaikan oleh Yesaya kepada Raja Ahaz. Itu terdapat di mana? Yuk kita lihat. Di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Ayo kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Ini nubuatan yang kita telah lihat tadi. Ayat 14. Sebab itu, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan ini menamai anak ini Immanuel. Rekan-rekan, teman-teman, atau adik-adik, mari kita lihat ayat ini, Yesaya 7 ayat 14. Ini kalau kita bandingkan dengan Matius 1 ayat 23. Nah, coba lihat, apakah sama enggak kata-katanya? Ayo, coba yang di samping situ, sama enggak? Ayo lihat buka Alkitabnya. Yesaya 7 ayat 14 sama Matius, bandingkan dengan Matius 1 ayat 23. Sama enggak? Sama? Halo? Ya, betul. Ternyata kedua ayat ini tulisannya sama. Coba di dalam kalimat itu, coba kalian lihat, di situ ada perkataan atau ada kata Immanuel. Sekali lagi, tuh lihat ini, Immanuel. Nah, lihat ya di depan ini, Immanuel. Ada perkataan Immanuel. Ayo sama-sama, Kak mau dengar. Kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Bagus. Lebih keras lagi. Immanuel. Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, mantap. Nah, kita tahu
Matius, Immanuel adalah Tuhan menyertai kita. Nah, teman-teman atau adik-adik, ternyata di sini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena nubuatan ini, di mana ini terjadi kepada seseorang perempuan yang namanya siapa? Siapa yang tahu? Katakan. Iya, betul. Maria. Iya, kepada perempuan yang namanya Maria. Wow, teman-teman, kita lihat sini. Suatu nubuatan yang dimana pada zaman Yesaya itu, pada zaman Raja Ahaz itu terjadi kurang lebih tahun 700 sebelum Masehi. 700 sebelum Masehi. Dan sedangkan Yesus lahir, kalau di dalam Matius 1 ayat 23, di sini Yesus lahir pada tahun 1 Masehi. Jadi dengan kata lain ada jenjang waktu, ada perbedaan waktu di mana beratus-ratus tahun di waktu antara Raja Ahaz bersama Maria. Tetapi di sini nubuatan itu semuanya terjadi. Oke, adik-adik, ada pesan yang tak mau sampaikan kepada kalian. Melihat dari hal ini, Tuhan tidak pernah berbohong. Sekali lagi kita katakan, Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang Dia katakan kepada Raja Ahaz itu terjadi, dan terjadi kepada Maria. Walaupun itu jaraknya beratus-ratus tahun, tetapi semuanya terjadi. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan lakukan pasti akan terjadi. Di mana Allah menolong Raja Ahaz, Allah menyertai Raja Ahaz pada waktu itu, dan juga ketika Maria mengandung, Allah berkata bahwa bayi ini diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Oke teman-teman, adik-adik, siapa yang merasa takut di tempat saat ini? Maria pernah mengalami takut. Yusuf pernah mengalami takut ketika Tuhan katakan Maria akan mengandung dan mereka belum menikah. Raja Ahaz takut ketika dia melihat dua kerajaan itu datang mau menyerang dia. Ketakutan itu pasti terjadi. Ketakutan itu pasti terjadi kepada teman-teman semua. Kepada semua orang pasti itu ketakutan terjadi. Tapi ingat, kalau kita melihat ketika ketakutan itu terjadi, ternyata kita adalah manusia paling lemah, maka kita perlu untuk menolong kita. Dan janji Tuhan ini nyata. Aku akan menyertai kamu, Immanuel. Mari sama-sama katakan. Adik-adik katakan bersama, Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Sekali lagi, yang kedua, katakan arti Immanuel. Tuhan menyertai saya. Yesus menyertai saya. Katakan sama-sama, Yesus menyertai saya. 1, 2, 3. Yesus menyertai saya. Adik-adik, hari ini tinggal 2 hari lagi kita akan melewati bulan November dan kita akan masuk pada bulan Desember. Tidak terasa dalam hidup kita, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dalam hidup kita akan merayakan tentang kelahiran Yesus. Tetapi kita lihat semua bahwa ketakutan, kekhawatiran, Tuhan Yesus datang membawa damai. Tuhan Yesus datang membawa Immanuel, yang artinya Yesus akan menyertai kita. Apapun saat ini teman-teman alami, apapun saat ini ketakutan, mungkin saat ini takut dalam keadaan gelap. Kita, jangan tinggalkan saya mau ke toilet. Mungkin saat ini adik-adik takut tentang masa depan saya. Mungkin saat ini kita takut tentang Tuhan, saya khawatir saya tidak akan naik kelas.
Tetapi hari ini pesan Natal, pesan yang disampaikan, Immanuel itu ada dalam hidup kita. Yesus menyertai kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita lihat bagaimana Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan lahir ke dunia untuk menyatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Tetapi teman-teman, hari ini kami mengajak kita bangun percaya kita. Kita bangun pandangan kita bahwa Yesus itu menyertai kehidupan kita. Mari teman-teman, kita lihat video klip ini. Bagaimana binatang ini, yaitu si beruang, dia ketakutan karena dikejar-kejar oleh singa. Tetapi ketika dia mau melawan, ketika singa itu mau menerkam dia mau melawan singa itu. Tapi tiba-tiba singanya takut. Singanya mundur. Dan ternyata apa yang terjadi? Ada mamanya. Ada beruang yang besar di belakang dari beruang ini. Hal yang sama dengan kehidupan kita teman-teman. Hal yang sama. Bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari coba kita lihat video klip ini.
Ketakutan yang dialami oleh Maria, oleh Yusuf, oleh Ahaz. Mungkin ketakutan yang teman-teman alami. Tetapi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketakutan apa kita yang alami saat ini, mari kita lihat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Keterbatasan hidup kita butuh Tuhan untuk menyertai kita. Kita butuh Tuhan untuk menolong hidup kita. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu, yaitu Immanuel, diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi bagian dalam hidup kita, menyertai kehidupan kita. Maka Immanuel inilah yang akan menuntun, menolong, dan menyertai rekan-rekan semua. Siapa yang butuh Immanuel dalam hidupnya? Siapa yang butuh Allah atau Tuhan menyertai, atau Yesus menyertai hidupnya hari ini? Mungkin dahulu kita mengalami takut, tapi hari ini kita melihat Tuhan menyertai kita. Katakan, yes! Katakan, saya Tuhan, saya butuh. Puji Tuhan. Mari kita serukan dengan nyaring bersama-sama bahwa kita butuh penyertaan Tuhan. Katakan bersama-sama, Allah menyertai saya. Sama-sama. 1, 2, 3. Allah menyertai saya. Sekali lagi katakan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, hari ini untuk ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat 13. Bunyinya adalah sebagai berikut. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu, tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kamu. Sekali lagi, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kamu. Gerakannya seperti ini teman-teman. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada di saat kita sedih. Tuhan ada di saat kita susah. Amin. Bahkan Tuhan ada di saat kita senang. Nah, kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Kita angkat pujian liku-piku. Mari kita tutup mata kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Liku-piku, liku-piku, dengan sayangmu. Kuasamu di saat
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami untuk kami selalu berharap hanya kepada Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan selalu beserta dengan kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah P-Kids online kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami semua. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati Mama Papa dalam pekerjaan Mama Papa. Tuhan yang terus memberkati apapun yang dikerjakan Mama Papa, apapun yang diusahakan Mama Papa. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah P-Kids online kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Hore, 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 hore. Yeay. Nah, Kak Joel, kita ada pengumuman nih untuk adik-adik kita. Apa tuh? Apa ya Kak? Apa? Kita akan merayakan ibadah Natal P-Kids kita. Yeay. Tanggal berapa Kak Joel? Tanggal 6 Desember 2021. Tepatnya jam 3 sore. Yeay. Yeay. Nah, untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 tidak boleh didampingi oleh orang tua, nggak boleh didampingi oleh mama papa. Mama papa hanya mengantar dan menjemput saja. Sebab adik-adik kan udah gede-gede, harus belajar mandiri. Nah, untuk anak-anak kelas balita sampai kelas 3 SD boleh didampingi oleh orang tua atau mbak kalian, tapi hanya satu orang saja. Dan yang perlu diingat-ingat nih Kak, di ting 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 itu kita harus selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Yaitu apa ya Kak? 5R. Oke? Harus dicatat, diingat, diberitahu kepada mama dan papa kalian. Oke? Oke. Oke? Oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Mantap? Mantap. Mantap? Mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Nah, sekian ibadah P-Kids kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih. Halo, nama saya Wilson. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." God bless you. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14
ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.